Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang keseimbangan equilibrium dan efisiensi ekonomi. Sejauh ini kita seringkali hanya mempelajari pada keseimbangan pasar secara terpisah atau keseimbangan pasar secara parsial. Kali ini kita bahas tentang keseimbangan equilibrium. Kenapa? Karena pasar terkadang seringkali berkaitan antar satu pasar dengan yang lainnya. Jadi kalau keseimbangan pasar secara parsial itu sangat tergantung dari harga dan kuantitas pada pasar itu secara sendiri tanpa memperhatikan yang lainnya. Kalau keseimbangan equilibrium ini berarti secara simultan antara harga dan kuantitasnya itu terkait dengan pasar yang terkait. Untuk mengawalinya kita bahas tentang keseimbangan equilibrium sebagai contoh antara pasar di dalam bioskop atau tiket bioskop dengan pasar yang DVD. Dua pasar ini saling terkait. Kenapa? Karena ketika orang tidak bisa menikmati di bioskop, dia bisa membeli DVD. Atau dalam konteks saat ini bisa juga bioskop online atau aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa untuk menonton film. Nah, ketika pasar saling bergantung, maka harga itu seluruh produk harus ditentukan secara bersamaan. Di sini pajak atas tiket bioskop itu akan menggeser penawaran film bioskop ketika dari supply pertama ke supply yang kedua, seperti yang tertera pada bagian A. Harga tiket bioskop yang makin tinggi dari yang semula di 6,35 dari semula 6 kemudian menjadi 6,35. Nah, maka pada awalnya ini akan menggeser permintaan atas DVD ke atas demand ke demand 1. Jadi orang akan bergeser ketika tiket bioskop naik, nah, maka orang akan mempengaruhi juga pembelian DVD dari yang harga 3 ke harga 3,5. Jadi ada keterkaitan di sini. Ketika tiket bioskop naik, DVD juga ikut naik seperti pada bagian B. Maka makin tinggi harga DVD ini memberikan umpan balik terhadap pasar tiket bioskop sehingga menggeser permintaan dari DM ke DM aksen, serta harga tiket bioskop meningkat lagi dari 6,35 menjadi 6,75. Nah ini, jadi orang lebih banyak yang akan beralih ke bioskop ketika DVD-nya juga ikut naik. Berbeda misalnya dalam kondisi lain, misalnya tiket bioskop naik tapi DVD ini tidak naik, maka ini akan banyak bergeser ke sini. Jadi ini akan saling berkaitan. Ketika dimulai di sini di pasar bioskop ini naik, nah harganya naik, harga DVD juga naik. Yang semula ini dari 6 ke 6,35, di sini ikut naik karena banyak permintaannya bergeser ke kanan ini. Banyak yang beralih ke sini, maka harga juga ikut akan naik 3,5. Nah, ketika ini naik, di sini akan terjadi orang akan beralih lagi ke sini demandnya dari DM ke DM aksen, harga juga akan semakin naik. Jadi keseimbangan equilibrium seperti ini akan saling adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contoh di sini adalah tiket bioskop dengan DVD.
Ketika di sini naik, dan akan terus berulang seperti itu. Dari di sini naik, di sini juga akan ikut naik. Karena akan ada pergeseran demand di antara dua pasar ini. Nah, lalu bagaimana kita mencari equilibrium? Perubahan dalam harga pasar tiket bioskop itu akan menghasilkan efek umpan balik terhadap harga DVD, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga tiket bioskop. Dan begitu seterusnya tadi seperti yang tertera pada gambar ya. Nah, maka pada akhirnya kita akan mencari kuantitas dan harga equilibrium dari tiket bioskop dan DVD. Ini secara simultan. Harga equilibrium tiket bioskop tadi sebesar 6,8 dolar ya. Ditujukan apa? Tadi ada pergeseran terakhir tadi. Tadi pada gambar A tadi. Nah, itu pada perpotongan kurva penawaran dan permintaan equilibrium ada atas tiket bioskop tadi. Kemudian harga equilibriumnya sebesar 3,58 tadi yang terakhir pada gambar B ya. Nah, pada perpotongan kurva penawaran dan permintaan ini atas DVD, harga tersebut itu adalah harga equilibrium umum yang tepat karena kurva penawaran dan permintaan atas DVD diperoleh dari asumsi bahwa harga tiket bioskop adalah 6,82. Begitu pula kurva tiket bioskop diperoleh dari asumsi bahwa harga DVD adalah 3,58. Dengan kata lain apa? Kedua rangkaian kurva tersebut ini jalan dengan harga pada pasar yang bersangkutan. Jadi ada keterkaitan di sini. Jadi contoh pada etanol. Berikutnya terkait dengan efisiensi dalam pertukaran. Nah, exchange ekonomi atau ekonomi pertukaran itu apa? Adalah pasar di mana dua konsumen atau lebih memperdagangkan dua barang di antara mereka. Itu ekonomi pertukaran, exchange ekonomi. Nah, kemudian alokasi efisiensi Pareto atau Pareto efisien. Ini adalah alokasi barang di mana tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali jika salah satu pihak dirugikan. Ini. Nah, ini kita bisa gunakan dari keuntungan perdagangan, misalnya antara individual, antara James dan Karin di sini. Nah, misalnya James dan Karin ini terjadi perdagangan di antara mereka. Nah, 7F ini 7 beralih ke Karen, maka di sini akan menjadi 6 dan 4F. Di sini menambah C. Nah, karena Karen ini unggul di C, maka James beli C dari Karen, jadinya 2C. Si James ini unggul di F, maka Karen akan membeli F. Ini keunggulan dalam perdagangan. Ini di mata kuliah ekonomi internasional saya rasa sudah disinggung adanya keunggulan dari keunggulan dari komparatif ataupun di situ antara negara kalau di ekonomi internasional. Nah, ini kalau secara individu keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif kalau di ekonomi internasional. Nah, orang kan berdagang secara akan memilih mana yang lebih menguntungkan untuk diperjualbelikan. Nah, simulasi segala kemungkinan terjadinya dalam alokasi dua barang di antara dua individu tersebut atau dua input di antara dua proses itu bisa kita lihat dalam diagram kotak Edgeworth. Nah, ini contoh tadi James dan
eh, James dan Karen. F adalah foods, kemudian C adalah clothing. Si James tadi unggulnya di apa? Unggulnya di food, kemudian si Karen unggulnya di clothing. Jadi di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi antara dua orang ini pertukarannya. Nah, ini tadi yang terjadi. Si James akan menjual foodsnya, dan si Karen akan menjual clothingnya ke James. Nah, ini adalah kotak Edward. Bagi James, dia akan mengurangi foodnya dan akan menambah clothingnya, dan si Karen ini akan menambah foodnya dan mengurangi clothingnya. Nah, bagaimana kita melihat efisiensi alokasinya? Jadi kotak Edwards itu juga memperlihatkan kemungkinan kedua konsumen ini untuk meningkatkan kepuasan mereka. Maka kita bisa mengcombine kurva utility atau indifferent curve dari Karen ataupun si James. Maka ini akan bertemu dalam dua arah. Jadi di kotak sebelumnya tadi indifferent curve antara James dan Karen akan bertemu. Jadi di situ akan mempertemukan kepuasan mereka di antara pertukaran barang. Jika A menjadi alokasi awal sumber daya, maka bidang yang berwarna tadi menggambarkan seluruh kemungkinan perdagangan yang saling menguntungkan. Berikutnya yaitu kurva kontrak. Jadi kalau yang sebelum kurva tadi adalah indifferent curve dari James dan Karen, ini adalah kurva kontrak. Apa itu kurva kontrak? Yaitu kurva yang menunjukkan seluruh alokasi efisiensi barang antara dua konsumen tersebut, atau alokasi efisiensi dua input antara dua fungsi produksi. Nah, setiap titik di sini, setiap titik pada kurva tersebut efisien karena satu pihak tidak bisa diuntungkan tanpa merugikan orang lain. Jadi pertemuan di sini, pertemuan E, F, G ini adalah efisien karena di sini kedua pihak ini saling diuntungkan. Jadi saling diuntungkan dan tidak merugikan yang lain. Ini yang terjadi antara James dan Karen tadi dari pertukaran yang terjadi. Nah, berikutnya equilibrium konsumen dalam pasar persaingan. Dalam pertukaran antar dua individu tadi, hasilnya yang dicapai itu bisa tergantung pada daya tawar kedua belah pihak. Akan tetapi, pasar yang kompetitif ini akan memiliki banyak pembeli dan penjual aktual atau potensial. Jadi tidak hanya satu orang. Akibatnya setiap pembeli dan penjual itu akan menerima harga barang yang berlaku dan memutuskan berapa banyak kuantitas yang dibeli ataupun yang dijual pada harga yang berlaku tersebut. Dan di sini kurvanya menunjukkan dalam pasar persaingan ini harga kedua barang ini menentukan nilai perdagangan antar konsumen. Jika A itu merupakan alokasi awal barang dagang, awal barang dan garis harga PP aksen di sini ini menggambarkan rasio harga, maka pasar persaingan akan menghasilkan equilibrium pada C. Nah, di sini akan menghasilkan equilibrium pada C di sini, yaitu titik singgung antara atau dari kedua kurva indifferent. Di sini ada UK dan UJ. Ini adalah pertemuan di sini.
harga akan tercipta di sini. Nah, maka di sini akan menunjukkan bahwa equilibrium kompetitif itu juga akan terjadi menjadi efisien. Nah, ini perlu diingat juga adanya excess demand ataupun excess supply. Excess demand itu ketika kuantitas permintaan atas suatu barang itu melebihi kuantitas penawarannya. Begitu pula sebaliknya excess supply itu ketika kuantitas supply atau kuantitas penawaran suatu barang itu melebihi kuantitas permintaannya. Seperti yang sudah kita singgung di pengantar maupun di mikro 1. Nah, dalam efisiensi ekonomi pasar persaingan kita juga bisa, karena di sini harus saling menguntungkan, maka bisa disebut juga sebagai ekonomi kesejahteraan mengenai apa evaluasi normatif mengenai pasar dan kebijakan ekonomi. Jadi hasil yang tadi yang kita sudah singgung tadi itu akan berlaku dalam sebuah kerangka perdagangan dan situasi equilibrium secara umum, di mana seluruh pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Nah, ini metode langsung dalam menggambarkan mekanisme invisible hand yang dicetuskan oleh Adam Smith. Adanya pergeseran permintaan penawaran, dan di sini juga akan terjadi pergeseran antara efisiensi tadi. Perdagangan akan terjadi ketika keduanya saling diuntungkan. Jadi apa maknanya? Karena kurva-kurva indifferent itu bersinggungan, maka seluruh tingkat substitusi marginal antar konsumen itu sama. Jadi karena bersinggungan, maka tingkat kepuasannya juga akan sama. Karena setiap kurva indifferent bersinggungan dengan garis harga, maka setiap MRS pakaian ataupun pakaian atas makanan individu sama dengan rasio harga dari kedua barang tersebut, karena tadi bersinggungan. Maka bisa diformulasikan bahwa MRSJ dari food dan clothing tadi itu sama dengan PF per TJ sama dengan MRS food dan kompetitifnya dan clothingnya Karen. Jadi sama. Jadi MRS-nya James dan MRS-nya Karen itu sama. Berdasarkan kurva kotak efisien tadi, maka sebenarnya bisa dibuat kurva batas kemungkinan utilitas di sini dari garis EFG tadi. Maka sepanjang garis yang ini menunjukkan hasil yang efisien. Tapi apabila ada yang di luar, misalnya di titik H, maka titik H ini tidak efisien, karena perdagangan apapun yang berada dalam bidang berwarna ini akan membuat salah satu atau dua pihak diuntungkan. Jadi kalau yang di ini akan saling diuntungkan. Kemudian kalau terjadi di H, maka ini salah satu pihak ini tidak diuntungkan. Ini terkait dengan efisiensi tadi. Maka prinsip keadilannya di sini adalah dua-duanya harus saling diuntungkan, tidak satu untung tidak satu rugi. Nah, dari situ maka kita akan berbicara tentang fungsi kesejahteraan sosial yang ada di sini, yaitu ketika dua-duanya saling diuntungkan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di materi efisiensi dan sampai di efisiensi dan keadilan. Untuk materi berikutnya, efisiensi dalam produksi, akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.